Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amarahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Senantiasa kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tak henti-hentinya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tak lupa kita doakan kepada Allah agar dikirimkan kepada arwah Nabi besar kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Baitur Rahim, tokoh-tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi, yaitunya surat Yasin ayat 42 yang memiliki arti sesungguhnya urusan, maka di sini terkandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa atas segala-galanya, baik apa yang ada di langit maupun apa-apa yang ada di bumi. Kemudian apabila kita ingat dan kaji kembali sifat-sifat wajib bagi Allah yang ada 20 macam itu, yang ketujuh yaitu Allah Maha Iradah, yaitunya Allah Maha Menghendaki. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Begitu juga kita sebagai hamba-Nya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang ada makhluk-makhluk lainnya di dunia ini, seperti tumbuhan, seperti hewan. Nah, manusia makhluk yang paling istimewa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri keistimewaan manusia adalah dengan dilengkapi akal dan pikiran dibandingkan dengan makhluk-makhluk seperti hewan dan tumbuhan yang ada di bumi ini. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ahli psikobiologi yang bernama Robert Galius Perry melakukan penelitian tentang akal dan pikiran manusia. Itu beliau menghasilkan penelitian yang mendapatkan penghargaan Nobel, bahwasanya otak dan pikiran manusia dibagi atas dua macam, yaitu otak kiri dan otak kanan. Nah, kita sebagai manusia bagaimana memfungsikan otak-otak kita ini agar kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang dapat berpikir dalam rangka menuju surga dan nanti. Ilmu pengetahuan, kita dapat berpikir Bapak Ibu, mana hal-hal yang seharusnya kita lakukan, mana hal-hal yang seharusnya kita pelajari agar kita terhindar dari segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Empati kita, sebagai perasaan kita dan emosional kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus mengontrol emosi dan perasaan kita, terutama dalam bulan Ramadan ini. Kita sebagai orang yang beriman, seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Ahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Bapak Ibu semuanya, dalam ayat tadi terdapat kata-kata untuk memelihara diri kita
yang artinya ada penjagaan di sana. Kalau kita ibaratkan dalam pertandingan sepak bola, adanya seorang penjaga gawang yang artinya dia bertugas untuk memelihara, untuk menjaga gawangnya agar tidak terjadi gol dari tim lawan. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat tadi, kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diharuskan untuk memelihara dengan cara menjaga diri kita, kemudian mengingatkan keluarga kita agar terhindar dari api neraka. Nah, Bapak Ibu semua jamaah Masjid Baitur Rahim yang dirahmati oleh Allah, apa hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita betul-betul terjaga dan terlindung dari siksa api neraka? Yang pertama yang perlu kita jaga adalah mata kita. Bapak Ibu semua, mata ini merupakan jendela dunia bagi kita. Dengan matalah kita dapat melihat apapun yang ada di dunia. Selagi cahaya Allah Subhanahu wa taala masih bersinar, dengan adanya matahari kita bisa melihat dengan mata. Jikalau matahari sudah tenggelam, adanya lampu, kita melihat dengan mata. Sungguh tidak ada perasaan munak. Ayahku berjalan sementara engkau yang menunggang keledai. Melalui pendengaran itu berubah pula lah pemikirannya, maka ayahnya lah yang naik keledai tadi, anaknya berjalan. Maka bersua lagi lah dengan seseorang yang mengatakan, kenapa ayahmu yang menunggangi sementara badanmu berat, dan kemudian kamu seorang anak kecil berjalan begitu saja. Maka berubah lagi lah pemikirannya karena bisikan dari orang lain. Akhirnya kenapa? Karena hal yang dapat dia lakukan, dilemparlah keledai tersebut ke dalam jurang yang sangat dalam, sehingga mereka berjalan kaki menuju tempat yang jauh. Artinya apa Bapak Ibu? Melalui indera pendengaran kita, kalau kita tidak mendengar, tidak mengetuk pintu hati kita, bisa saja kita melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi kita. Itu yang kedua Bapak Ibu semua. Yang ketiga, apa yang harus kita jaga dalam memelihara diri dan keluarga kita dari siksa api neraka adalah menjaga mulut kita. Bapak Ibu semua, mulut merupakan sumber dari segala sumber dalam hidup kita. Kenapa? Karena melalui mulutlah kita memakan makanan sehari-hari. Makananlah yang akan menjadikan energi bagi kita semua Bapak Ibu semuanya. Makanan yang halal yang kita makan tentu saja akan dapat menciptakan diri dan perilaku dalam keluarga yang baik. Dan sebaliknya, makanan yang haram yang kita makan tentu akan membawa kita dalam kejerumusan siksa api neraka. Bapak Ibu semua, yang keempat yang perlu kita jaga agar kita terhindar dari siksa api neraka adalah menjaga seluruh anggota gerak tubuh kita. Mana yang anggota gerak tubuh kita? Ada tangan kita, ada kaki kita. Nah, di sanalah kita sebagai makhluk istimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi seperti yang dijelaskan. Kita jaga tangan-tangan kita Bapak Ibu semua. Jangan kita sampai mengambil yang bukan hak kita di dunia ini. Allah telah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Jangan ambil rezeki orang lain dijadikan sebagai hak kita. Nah, tangan kita lah yang berbuat di sini Bapak Ibu semua. Bagaimana dengan kaki kita? Jangan biarkan kaki kita melangkah. Yang terpenting dari yang terpenting dalam kita menjaga diri dari api neraka adalah menjaga hati kita. Di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah, dapat segumpal daging, yaitu disebut dengan hati. Dengan hati inilah yang berkata, sehingga hati mengirimkan kehendak keinginan kepada otak kita. Nah, otak berpikir. Nah, otak inilah yang mengarahkan seluruh panca indera kita tadi untuk melakukan segala sesuatu. Tentu kita sebagai manusia harus berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Baik bagi diri kita sendiri dan kita salurkan, kita himbau kepada seluruh anggota keluarga kita. Semoga Bapak Ibu semua jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang berada di sini semua merupakan insan-insan, hamba-hamba yang dapat menjaga seluruh panca inderanya demi surga yang kita kehendaki nantinya.
Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian saja Bapak Ibu semua tutur kita kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.